Alhamdulillah ini Allah memberikan sehat kepada kita dan alhamdulillah Allah memberikan istiqomah untuk menuntut ilmu. Semoga Allah membuka hati kita untuk bisa paham dan semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Amin. ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan jalan Allah yang lurus dan semoga Allah memberikan pahala kepada kita dan menetapkannya sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bu Susi. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya share ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apakah sudah terlihat di layar? Ari, Sudah. bisa Sudah, dilihat ya. kan? Oke, iya. Sudah. Pak. Monggo dulu siapa yang mulai? Ari ya? Ya, baik. Mm-mm. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengangkat senjata melawan kami, dia bukanlah termasuk golongan kami. Muttafaq alaih. Paham dok, bagaimana dok? Jadi kalau golongan yang memusuhi Rasulullah Ya. itu atau memerangi itu bukan golongan uh, Iya, iya. muslimin, mukminin. Sudah pasti berarti orang yang mengangkat senjata pasti ya intinya untuk membunuh orang yang dihadapinya. Berarti orang yang mengangkat senjata untuk melawan Rasulullah berarti orang-orang kafir kan? Gak mungkin orang-orang Muslim itu mengangkat senjata akan membunuh Rasulullah, gak mungkin. Nah kami di sini maksudnya kepada orang-orang yang beriman. Tapi ada kan sebagian orang-orang yang dia itu Islam, tapi mereka itu membunuh orang Islam itu dok. Kira-kira ke sana dok. Yeah. Ya kan kita di sini juga di mana-mana dia dibunuh, padahal yang membunuh itu adalah orang Islam sendiri. Nah maka yang membunuh itu bukan golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sudah. Termasuk itu ya Ustazah ketika peristiwa apa itu yang sahabat Ali dibunuh itu berarti sudah tidak termasuk golongan Rasulullah itu ya. Iya, yang membunuh Ali itu malah itu dari golongan orang-orang apa namanya Khawarij. Awarij. Si ayah itu Khawarij ya. yang dia itu apa namanya tidak suka kepada Islam sebenarnya ke situ. Hmm. Tapi ibadahnya kalau dari luar kan kenceng gitu Ustazah. Jadi kan nggak tahu. Kencang ibadah akan tetapi bukan untuk kemaslahatan, tapi justru Hmm. dia itu wallahu a'lam ya. Dan memang Hmm. itu kan tidak ada permusuhan dan nggak Hmm. boleh menyerang orang yang seiman sampai situ. Tapi kenyataannya dia melaksanakan ibadahnya juga di luar jalurnya Rasulullah. Artinya tidak diajarkanlah Rasulullah. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Iya, sudah. Iya. Ustazah. Jadi kan di dalam Islam sendiri itu kan banyak perbedaan ya Ustazah. Nah, eh, di sini berarti apa istilahnya kalau ada perbedaan tidak dijadikan alasan untuk bermusuhan begitukah? Iya, jadi tidak pas Islam dengan Islam lainnya itu adalah saudara. Maka haram Hmm. darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya satu sama lain tidak boleh mengganggu tiga perkara Hmm. tersebut. Kalau dia Meski ya ya, meskipun saya tidak setuju atau tidak senang caranya dia tidak sepaham dengan saya. Misalkan caranya dia beribadah atau caranya dia apa ya memutuskan atau apa itu tidak sesuai dengan pandangan saya itu tetap kita bersaudara gitu kah Ustazah?
kita mengatakannya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, karena yang kita pakai adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau mereka itu sepengetahuan kita loh, kok dia banyak penyimpangannya ya dari ajaran syariah yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun mereka seperti itu, tapi mereka Islam dan mereka masih sholat yang 5 waktu. Gak boleh kita mengganggu mereka. Dan walaupun kepada orang yang tidak seagama juga kan nggak boleh mengganggu mereka. Dilarang kita mengganggu mereka, kecuali kalau mereka itu mengganggu kita dan menghalang-halangi ibadah kita, baru kita nggak boleh berdiam diri. Ya, Ustazah. Makasih. Lanjut, Ustazah. Lanjut. Iya. Saya lagi ya, Ceng Susi. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Jadi ini orang yang termasuk yang berkhianat gitu ya, Ustazah? Memisahkan diri dari jamaah itu, maka dia matinya mati su'ul khotimah, jahiliyah. Iya. Yang dimaksud dengan jamaah itu artinya melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Makanya di awalnya di sini barang siapa barang siapa keluar dari ketaatan. Nah, itu. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, artinya dia tidak menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Nah, berarti dia termasuk memisahkan diri dari jamaah. Artinya dia semuanya seperti gini. Dia mengaku Islam, akan tetapi dia tidak mau sholat, tidak mau puasa. Itu namanya orang yang sudah memisahkan dari jamaah. Ya, walaupun dia sendiri, selama dia berada di atas ketaatan kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu dikatakan jamaah juga. Gitu. Jadi komunitas jamaah udah pasti yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi terikatnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi begitu dia keluar dari aturan Al-Quran dan Sunnahnya, maka kalau dia matinya termasuk mati jahiliyah. Oh, ngeri ya, berarti orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak puasa termasuk itu matinya. Alhamdulillah min zalik. Ya. Iya, Monggo, ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas, kalau enggak lanjut. Iya, lanjut. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ammar akan mati dibunuh oleh golongan pemberontak. Ammar ini sahabat. Iya. Istilahnya jauh-jauh hari, Ammar masih hidup, maka Rasulullah sudah menyampaikan. Di sini Rasulullah bukan ahli ramal, akan tetapi berita dari wahyu yang disampaikan kepada beliau dari Allah melalui malaikat Jibril. Ammar akan mati dibunuh oleh golongan pemberontak. Ya, seperti itu. Dan memang benar Ustazah, apa maksudnya kejadian Ammar benar gitu. Dibunuh gitu. Iya, kejadian dibunuh Ammar ini oleh pemberontak, yaitu orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Iya. Lanjut. Susi ya yang baca berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh, sorry. Sudah ini. Itu dah ya. Lanjut ya. 1237. 1237 ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha.
Anhu. radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tahu, wahai anak Ummu Abdul Abdul Abd, bagaimana hukum Allah terhadap orang-orang yang memberontak dari umat ini? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, orang yang terluka dan tawanan tidak boleh dibunuh. Orang yang lari tidak boleh dikejar. Dan fa'inya atau harta rampasannya tidak boleh dibagi. Hadis riwayat Al-Bazzar serta Al-Hakim dan dia mensahihkannya, namun ini kurang tepat sebab di dalam sanadnya ada Kausar bin Hakim. Ia adalah perawi yang ditinggalkan hadisnya. Ya. Jadi uh, ini apakah cerita ini di di maskul ditolak gitu kah Ustazah atau benar adanya? Jadi orang yang terluka dan memberontak. Ketika memberontak dia terluka atau berupa tawanan tidak boleh dikejar. Kalau lari tidak boleh dikejar dan harta rampasannya tidak boleh dibagi. Begitu ya Ustazah. Jadi ini merupakan santunnya Islam terhadap pemberontak. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang terluka dan tawanan tidak boleh dibunuh. Maka inilah santunnya orang Islam terhadap pemberontak yang tidak suka kepada Islam. Maka terjadilah kan peperangan di antara mereka. Maka orang-orang yang bantaiannya atau tawanannya itu di antara mereka ada yang luka, maka oleh orang Islam tidak boleh dibunuh. Itu adalah pesan Allah kepada orang yang beriman. Orang yang melarikan diri tidak boleh juga dikejar dan harta kekayaannya tidak boleh dibagi. Itu adalah peraturan Islam terhadap para pemberontak itu. Itu dijelaskan oleh Allah. Masalahnya apa? Boleh jadi ketika kan mereka ditawan, ketika mereka itu berada di sisi orang-orang yang beriman, maka di kalangan orang-orang yang beriman, itu Rasulullah menyampaikan wahyu kepada sahabatnya. Maka ketika menyampaikan wahyu, maksudnya kalau kita ini ada kajian di situ. Mungkin orang-orang yang dibantu itu kan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang peringatan, tentang kematian, dan lain-lain sebagainya. Maka boleh jadi di situ Allah memberikan hidayah kepada mereka, mereka bisa masuk Islam dari tawanan-tawanan tadi. Dan orang yang sakit pun mungkin dia bisa introspeksi untuk bisa masuk Islam atas hidayah dari Allah. Maka jangan langsung dibunuh. Jadi kalau umpamanya dari para tawanan dan orang-orang yang sakit itu bisa masuk Islam, berarti mereka sudah ada di jalan Allah dan mereka ada di pihak Islam. Maka dari itu kalau masih luka berarti ditolong oleh orang-orang yang beriman untuk kesembuhannya. Dan mereka yang tawanan-tawanan itu menjadi tambah jumlah bagi orang-orang yang beriman. Dan itu adalah hidayah dari Allah. Jadi jangan langsung dibunuh gitu. Kecuali kalau mereka itu memberontak, dan terus-terusan mengganggu orang yang beriman, maka bunuhlah. Udah pasti seperti itu. Jadi disinilah santunnya orang yang beriman ketika menghadapi pemberontak-pemberontak atau ketika menghadapi musuh-musuh. Jadi tidak untuk membantai perangnya itu, tapi untuk mengajak mereka memeluk Islam. Saking sayangnya Allah ya kepada manusia, cuman banyak manusia yang nggak paham tentang ini. Monggo, bagaimana Bu Susi? Ini kan berbeda dengan kaum kafir ya Ustazah. Kalau kaum kafir jelas ya, harta rampasannya ataupun kisos itu dikerjakan, dijalankan ya Ustazah. Tapi kalau khusus pemberontak, ini ada ini ya, ada keringanan, jadi tidak boleh dibunuh, tidak boleh harta rampasannya tidak boleh dibagi, gitu kah Ustazah? Iya, jadi ada kekhususan ini.
Sebenarnya kaum Mm. pemberontak itu kaum orang-orang yang tidak suka kepada Islam juga, gitu. Iya. Yang dia itu tidak mau menjalankan Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Maka dia boleh jadi pura-pura Islam dan mengatasnamakan Islam, tapi justru mereka itu menyelisihi ajarannya itu. Hmm. Lanjut. Hari siapakah? Langsung aja ke 1, 2, 3, 9. Saya Ya, lagi kah? Ya. ya. Bismillah dari Arafah, Ibnu, oh sorry, dari Arfajah, Ibnu Surai radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa datang kepada kalian ketika kalian dalam keadaan bersatu, sedangkan dia ingin memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Oh, Tuh, ujung-ujungnya kan dibunuh pemberontak itu. Kalau dia ingin memisahkan, artinya kalau mengadu domba gitu ya. mengadu domba. Jadi Hmm, menyelisihi hmm, ajaran Islam hmm, dengan menggunakan dia berkamuflase mengaku hmm, Islam. Padahal dia justru ingin memecah belahkan. Jadi hmm, belajar sampai di antara mereka pun itu apa namanya hafal Al-Quran. Di antara orang-orang yang Syiah itu hmm, hafal hmm, Al-Quran. hmm, Mereka Khawarij itu hafal Al-Quran, tapi bukan untuk hmm, menjalankan isinya, akan tetapi sebagai senjata untuk memecah belah Islam yang benar. hmm. Ya, ya, ya. Tapi kan manusia punya keterbatasan ya Ustazah untuk mengetahui apakah dia ini punya hati yang apa eh, apa ini yang memberontak atau tidak itu kan Kan dari ilmu, khususnya kan dari ilmu. Orang-orang oh, yang beriman itu kan hafal berilmu Al-Quran, ya. tahu maksud dan tujuan dari kandungannya dan menjalankan hadis atau artinya menjalankan sunnah Rasul. Tapi ternyata dia mengaku Islam, tapi kok beda ajarannya gitu. Kok beda ajarannya ya gitu kan. Hmm, Seperti kaum Syiah itu kan ketika mereka itu sholat kan hmm, Al-Fatihahnya itu fasih sekali di dalam ucapannya itu. Tapi coba hmm, perhatikan gerakan-gerakan sholatnya. Gerakan-gerakan sholatnya, kemudian ada doa-doa yang menyimpang dari yang hmm, diajarkan oleh Rasulullah. Seperti hmm, itu. Jadi diketahuinya dari apa yang apa namanya fenomena yang muncul ketika mereka beramal. Dan orang-orang Islam itu tidak akan mengganggu dan tidak akan menyakiti orang Islam lainnya, tapi malah mereka justru hmm, kebalikannya gitu. Dari situ kelihatan. hmm, hmm. Kalau sudah begini boleh ya di apa ini istilahnya dilakukan perlawanan. Oh, harus dibunuh malah, Hmm. perusak gitu. Merusak ya istilahnya merusak ya. Ya. Tetapi Ustazah keputusan tanya, ini kan ya ya silakan Mana? Dokter Ari. Iya. Gimana dokter? tanya Ustazah, ini juga berlaku pada waktu Indonesia dijajah kolonial Belanda ya. Itu kan mereka akan memecah belah persatuan kita. Iya, Itu juga iya harus termasuk. Cara apa? Dengan cara menjauhkan dari Al-Quran. Nggak boleh Al-Quran diterjemahkan. Zaman kolonial itu Hmm, nggak boleh Al-Quran diterjemahkan. hmm, Makanya banyak, mohon maaf, sampai sekarang kan orang-orang yang mengaku Islam, tapi dia itu enggan untuk mentadabur Al-Quran. Karena apa? Nah, yaitu dampak dari kolonial tersebut. penjajahannya. Hmm. Hmm, iya Ustazah.
ada Kenapa? daerah di Ah, di Trawas ya, setahu saya Ustazah, itu kan banyak familinya suami saya itu di sana ceritanya itu memang Islam masuknya itu belakangan, sudah merdeka itu masih belum ada masjid, belum ada ustadz gitu. Juga orang sana ya banyak yang nggak paham agama Islam gitu Ustazah. Karena di sana banyak Belanda ternyata. nah, itu kan. Iya. Kalau Belandanya sendiri, Dok, paham ajaran Mhm. apa Islam itu. Karena mereka itu paham ajaran Islam, eh, pasti orang Islam itu tidak akan suka terhadap kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh Belanda. Makanya Belanda. orang Belanda itu eh, tidak apa namanya bukan untuk menegakkan Islam karena mereka kan di luar Islam. Akhirnya mereka justru supaya bagaimana orang Islam itu pecah belah, supaya bagaimana orang Islam itu jauh dari ajaran yang sebenarnya. Ya termasuk kita. Kita sekarang ini tidak dimurtadkan secara lafziah, secara apa namanya? Secara langsung kamu harus masuk agama mereka enggak. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dididik supaya generasi-generasi Islam itu jauh dari Islam. Makanya kan dininabobokan dengan berbagai permainan-permainan. Nah, dengan alat HP seperti itulah di situ mana orang Islam itu sekarang yang mohon maaf generasinya itu jarang-jarang yang rajin. Artinya ketika membaca ngaji, mungkin ngajinya itu hanya satu halaman dan tidak ada terjemahannya, tidak paham. Dan sholatnya itu bagaimana, tapi begitu giliran main HP-nya, Masya Allah, ya Allah, gitu kan. Iya, Bahkan Ustaz. di antara orang tuanya pun kan dininabobokan dengan short video, dengan lain-lain sebagainya. Bikin penasaran. Tahu-tahu jam sudah sekian, innalillahi wa inna ilaihi. Maka kalau kita tidak didampingi oleh ilmu, dan kita tidak banyak introspeksi dalam hal itu, kita pun terjebak. Nauzubillah. Iya, Iya dok. iya, makasih Ustazah. Eh, selanjutnya Dokter Wiwin sudah bisa? Belum ya? Iya, iya, Oh, insya sudah. Allah. Iya, insya Allah. Ya. Ya, enggak. Ini ganti Memerangi, bab ya. Iya, Ya, baru, bab baru. Eh, iya, memerangi penjahat dan membunuh. waduh. Maaf Ustazah, yang melanjutkan yang tadi sebelumnya itu hanya dalam hal peperangan ya. Kalau dalam hal kehidupan sehari-hari nggak sampai segitunya kan, Ustazah? Ya, tapi halus dok. Hmm, Untuk era sekarang, untuk hari ini, itu halus. Cara mereka itu memurtadkan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, dan untuk mereka itu memecah belahkan, dijauhkannya generasi-generasi dan ya boleh jadi apa namanya orang tuanya pun dijauhkan dari ajaran Islam. maksud saya yang membuat kita terpecah belah itu kan nggak sampai kita bunuh begitu kan ya Ustazah? Kan itu tadi disampaikan bahwa apabila ada yang memecah belah kalian sementara kalian bersatu, maka Ah, bunuhlah dia. Itu dalam keadaan perang begitu ya, Ustaz? Kalau dalam keadaan kita sehari kan banyak seperti itu sekarang sebenarnya, Ustaz. Itu Iya, gimana? kita halus gitu kan. Sekarang ini halus. Jadi sehingga karena halusnya itu kita mau nuduh siapa? Kan kita kan kata mereka, saya kan tidak mengganggu orang Islam kan gitu kan. Kalau dulu kan istilahnya apa? Ada sistem penyerangan gitu, Dok. Ya, ada sistem penyerangan secara langsung gitu. Jadi Dengan itu dok, harus melalui pengadilan kayak gitu ya, Ustazah? Karena tidak tahu secara langsung gitu ya. ya digerogoti dalamnya sekarang ini. Iya, Astagfirullah. Enggak terasa kan? Banyak orang yang meninggalkan agama iya, sekarang. iya betul. Banyak orang yang ketika dia melaksanakan mencari apa napakah, ketika dia bekerja, maka sudah tidak menghiraukan lagi tentang ibadah, sholatnya, kemudian zakatnya pun nggak paham, kemudian di dalam masalah menuntut ilmu untuk mengajinya juga nggak paham.
Jadi sekarang ini, Masya Allah, ya seperti itulah yang kita ketahui. Ya. Iya, Ustaz. Baik. Eh, lanjut ya, Ustaz. Ya lanjut. Bab memerangi penjahat dan membunuh orang murtad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Oh, oh gitu ya Ustazah. Jadi misalnya kita mau dirampok, mau dijamret, Betul. kita membela diri gitu. Itu mati Ya. syahid ya Ustazah kalau kita terbunuh. Mati syahid. Oh, Dan orang yang dia itu lagi mencari nafkah, Dok, mohon maaf, ketika dia ada kendala di jalan atau dia mendapat kecelakaan gitu kan di jalan, sehingga dia meninggal. Nah, nggak meninggal langsung pun, umpamanya dia bawa ke rumah sakit dulu, udah sebulan baru meninggal, itu termasuk jihad di jalan Allah dan mati syahid termasuknya bagi orang yang beriman. makanya niatnya harus benar dari awal ya Ustazah. Dari berangkat tuh sudah niat baik ya. Ya, jadi seorang suami dia kerja untuk menafkahi anak istri dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diembankan oleh Allah, waktunya sholat ya sholat gitu kan. Uh, jadi dia itu tetap melaksanakan mencari nafkah tadi. Seandainya dia ada kejadian sehingga mewafatkan, yaitu di perjalanan, maka itu termasuk mati syahid. Masya Allah. Ya Mati Allah. syahid keutamaannya satu, diampuni dosa-dosa oleh Allah, kedua, Allah mempersiapkan untuk dia surga. Masya Allah. Cuman sistemnya bedanya di dalam cara memandikan. Kalau dulu kan perang langsung melawan orang-orang kafir itu tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau sekarang ini orang yang kecelakaan seperti itu dalam mencari nafkah itu termasuk kategori mati syahid, akan tetapi tetap dimandikan, disolatkan. Itu bedanya. Tapi di dalam masalah keutamaannya tetap orang-orang yang kejadiannya seperti itu mendapatkan ampunan dari Allah, dan insya Allah Allah sudah mempersiapkan surga. Ya. Nah, ini Ustazah, kan seperti orang pensiunan itu ya. Itu kan dibayar, bukan dibayar, apa ya? Mendapatkan asuransi setiap bulan. Jadi seolah-olah setiap bulan itu kan mendapat penghasilan. Nah, itu bukan dikategorikan sebagai mencari nafkah ya Ustazah? Tapi tabungannya dia kan kalau itu udah termasuk. Ya, Iya, tabungannya waktu iya. ya. Heeh. Iya, ya, makasih Ustaz. Baik, lanjut ya. Dan gini Dok, mohon Dokter Wiwin ya. Ya. Seperti orang yang di perjalanan dia dirampok ya. Ya. Maka ketika dirampok seandainya orang seperti mau diambil kendaraannya atau barang-barangnya, maka ketika si pemilik itu bela diri dan dia itu meninggal, itu mati syahid. Kalau umpamanya dia bela diri, Allah memberikan kekuatan kepada dia sehingga si perampoknya yang terbunuh, maka yang dibunuh itu masuk neraka, yang membunuh itu tidak ada hukuman bagi dia, tidak ada bayar denda, tidak ada kisos, tidak ada. Kalau itu termasuk bela diri. Tapi kalau sekarang ini kan yang terjadi di kita, kalau yang dirampok oleh yang pemilik barang, yang pemilik barang akhirnya masuk penjara, kan aneh Iya. kan? Aduh, Nah, itu benar-benar deh. Aneh itu bin ajaib ya. Kan sudah, aduh lucu banget kok memang Indonesia ya Allah. kan. Coba kalau dia tidak bela diri, kemudian dirampok, kemudian Berarti dia dia yang mati kan, misalnya. atau kalau tidak mati, kemudian dia ini laporan Nah, kepada polisi. berwajib ya untuk menyelesaikannya. Malah mohon maaf, jarang-jarang itu berhasil kan. Yang berhasil malah diporotin. Nah, hilang sepeda, habis mobil, katanya kan gitu dok. Astagfirullahaladzim. Nah, itu di kita. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi kan, walau alam, ya ada setornya kepada terlalu santer saya ngomong.
Itu gimana ya Ustazah kita mendoakannya ya? Ya, mendoakan kemana dok maksudnya? Ya pada Allah minta supaya pemimpin-pemimpin kita itu Dikasih Memberi keadilan. benar gitu. Maksudnya gimana? Diberi taufik hidayah yang adil. yang benar gitu loh. Harapan kita seperti itu, harapan kita. Tapi Masya Allah, enggak tapi ya, kalau Allah menghendaki ya, kita berharap baik aja ya, husnudon Iya, kepada Allah. betul. Ya Allah. Ada tapi, Masya Allah. Ya, begitu dok. Monggo, lanjut. Selanjutnya ada Mbak Ana. Mbak Ana bisa baca? Ya, bisa. Monggo. Bismillah. Dari Imam Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seseorang. Salah satunya menggigit lawannya. Lalu dia mencabut tangannya dari mulutnya dan copotlah gigi depannya. Mereka mengadukan hal kepada Nabi Rasulullah SAW dan dia berkata, apakah salah seorang di antara kalian menggigit seperti menggigitnya unta jantan? Tidak ada diet untuknya. Muttafaq alaih. Enggak paham, enggak Oh. paham apa maksudnya ini. Dari Imran bin Husain, dia berkata, Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seseorang. Salah satu di antara mereka menggigit lawannya. Lalu dia mencabut tangannya dari gigitannya tadi, dari mulutnya, sehingga copotlah giginya. Jadi mungkin saking kencengnya, saking tariknya gigitannya itu, begitu Ya'la menarik tangannya, si lawannya itu sampai copot gigi depannya. Nah, mereka mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Dan beliau bersabda, apakah salah seorang di antara kalian menggigit seperti menggigitnya unta jantan, katanya. Artinya itu kenceng banget, tidak bisa dilepaskan gitu. Saking kencengnya, begitu ditarik tangannya, maka giginya yang copot gitu. Maka kata Rasulullah SAW, cara memberikan hukuman kepada orang tersebut bagaimana? Maka kata Rasulullah, tidak ada diat untuknya. Maksudnya tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Satu menggigit dengan kuat, satunya menarik dengan kuat, gitu ya Us ya. Akhirnya Iya. copot. Jadi yang digigit sakit kan, Mm-mm. yang menggigit copot. Maka kata Rasulullah, tidak ada diat. Kan kalau namanya hukum kisos itu, kalau copot gigi kan harus dicopotkan lagi dengan gigi. Kalau umpamanya melukai tangan atau melukai sampai berdarah, maka itu pun harus ada ganti ruginya. Tapi karena itu kejadian seperti itu, maka diadili oleh Rasulullah, tidak ada ganti rugi untuk dua belah pihak. Itu mungkin kebetulan giginya sudah mau copot gitu ya. Di sini sudah dijelaskan, mungkin saking kencengnya aja Bu Susi. Ngeri ya. Ya, itu berarti sama-sama satu gigi copot, satu tangan sakit. Ini imbas sudah. Imbas. Imbas. Sudah paham. Lanjut. Ya, ada Mbak Uria. Bisa Mbak? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abdul Qasim, nama panggilan Nabi, bersabda, seandainya ada seorang mengintip kamu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan kerikil yang mengakibatkan matanya keluar, maka engkau tidak berdosa. Paham. Ini jadi kalau ada orang mengusik hak kita, atau ya ini saya anggap hak ya, itu kita bisa menghukum orang tersebut. Intinya kayak begitukah? Ini yang berkaitan dengan mengintip.
Kalau Iya, mengintip kita di dalam, mereka di luar. Umpamanya iya, kita di rumah, tiba-tiba dari kaca kita, jendela kita ada yang ngintip. Maka ketika mengintip kita lempar dengan kerikil gitu kepada dia. Nah, sehingga matanya itu kena gitu. Maka itu tidak terjadi diat, maksudnya tidak terjadi kisos. Jadi yang tadi apa? Yang tadi sengaja mengintip matanya sampai luka. apa namanya buta, maka kalau menurut kisos kan orang yang melempar itu harus Melempar. ditekan lagi dengan apa mata dengan mata, hidung dengan hidung. Tapi karena orangnya ini mengintip sengaja, maka begitu ketahuan oleh pemilik langsung dilempar akhirnya matanya sampai luka. Maka Iya. tidak ada tuntutan kepada orang yang melukai itu di Islam. Seperti itu karena salahnya kenapa ngintip gitu. Tapi kalau sekarang ya beda lagi. Ya Dokter Wiwin tadi kan saya terangkan beda lagi kalau sekarang. Coba kalau matanya sampai itu, sampai seperti itu, sampai buta. Ya pasti yang tuan rumah tadi yang diintipnya itu yang masuk penjara atau dimintain ganti rugi. Padahal Islam tidak mengharuskan ganti rugi karena kesalahannya dia itu mengintip bigoiri iznin tanpa izin. Ya, Ustazah. Jadi seperti kejadian itu kan banyak itu baru saja viral di kereta api itu ada harassment. Nah, ketika dia melakukan harassment itu terus kita menaboknya, membalas karena seperti ini kan sakit hati kita tampar orang itu apakah kita punya dosa enggak apa namanya kita terkena dosa kah? Ya kalau di Islam itu sebenarnya dalam hal seperti itu karena kan dia unsur kesengajaan mengganggu kita kan dalam Iya. hal itu. Ya nggak apa-apa, dia kan sama dengan apa kalau dikiaskan sama dengan mengintip ini gitu kan. Sama Hak dengan kita seperti ya, ya berarti ya Ustazah. iya, apalagi spontan seperti itu ya wajar lah untuk bela diri. Tapi kalau umpamanya luka biasa, umpamanya mohon maaf dan tidak sampai dia itu Iya. apa terbunuh dengan gerakan kita, ya mungkin insya Allah di situ aman-aman saja. Mungkin banyak yang membela, oh gara-gara kamu, kenapa melakukan itu. Tapi kalau umpamanya yang ditamparnya oleh kita itu dia sampai meninggal, ya nanti kita jadi urusan. Padahal Islam itu. Ya, Gitu. artinya berarti kita punya hak itu adalah apa right apa namanya hak kita gitu ya, Ustazah, Iya, membela itu jadi kehormatan, iya. kehormatan betul. Hmm. Kalau di Jepang itu namanya cikang, Ustazah. Jadi kalau harassment di tempat umum itu dinamakan cikang. Jadi kalau di sana itu kalau kita mengalami cikang itu kita pegang tangannya, kita angkat ke atas, langsung polisi datang. Gitu ya. Alhamdulillah ya berarti polisinya masih Alhamdulillah. terhadap aturan ya. Memihak, iya, memihak Ya, perempuan, iya. Alhamdulillah masih punya polisi sebaik itu ya. Kalau kita walau alam ya tidak suuzon tapi untuk husnuzon ya sulit. Enggak, Bu Susi. Selanjutnya ada Mbak Indri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indri sehat, Bu? Ya, Alhamdulillah habis dari ini beli albumin. Oh iya. Iya, Alhamdulillah nih saya sempat ngaji. Aduh, udah kangen. Alhamdulillah. Alamin. Ya, monggo. Yang mana ya? Yang mana Ustazah? 1, 2, 4, 3 ya. Tulisannya nggak ada ya? Tulisannya Nggak muncul dah. Bu Susi, yang sebentar. kelihatan Ustazah. Nggak muncul ini.
Iya, Dokter Wiwin nggak muncul ininya apa? layarnya kosong. Ininya. Oh iya. Oh no, Susinya ngehang ini kayaknya. Nah, Ya, maaf, ya, ya. internet saya, Iya. Down ya. iya, keputus. Ya, monggo dilanjut. Ustaz. Tadi di 1241 ya? 1243. 1242. Oh iya, iya, 1243 ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan penjagaan pagar kebun di siang hari adalah tanggung jawab pemiliknya. Penjagaan hewan ternak di waktu malam adalah tanggung jawab pemiliknya. Dan pemilik ternak bertanggung jawab atas apa yang dirusak oleh hewan ternaknya pada waktu malam. Hadis Iya. riwayat Ahmad serta 4 imam kecuali At-Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan sanadnya masih ada perselisihan. Oh, masih ada perselisihan ya Ustazah? Ini ya. Iya, ini di dalam masalah apa namanya sanadnya. Tapi yang kita isinya, maknanya dari sabda Rasulullah, ini bisa kita terima. Hewan, Oh, hewan apa? ternak itu Ya. misalnya yang hewan ternak itu tanggung jawab pemilik pemilik hewan ternak. Kalau dia misalnya merusak, misalnya lepas ya dari itunya sangkarnya atau apa, terus merusak pagar rumah orang lain tuh tetap tanggung jawab pemiliknya, begitu ya Ustazah istilahnya. Umpamanya ada se apa namanya segolongan sapi di siang hari, maka itu penjagaan kebun tersebut dipelihara oleh pemilik kebun. Kalau umpamanya si pemilik kebun lengah di siang hari sehingga sapi-sapinya memakan, umpamanya di situ kebun jagung, maka jagung-jagung yang baru tumbuh itu habis dimakan sapi, maka itu resikonya dia yang menanggung pemiliknya sendiri kebun itu. Kenapa dia lengah dalam penjagaan siang ini? Karena hukum di Islam seperti itu. Jadi tidak dibebankan kepada pemilik ternak tadi. Itu kalau di siang hari, jadi si pemilik sapinya itu, si pemilik ternak tidak bertanggung jawab terhadap kejadian itu. Dan kalau pemilik ternak kalau di malam hari, maka di malam hari umpamanya kebun yang tadi itu dimakan oleh segolongan ternak tadi. Maka seandainya itu rusak, itu adalah tanggung jawab pemilik ternak kalau itu dilakukan oleh ternaknya pada malam hari. Kenapa? Karena kalau pada malam hari sudah pasti harusnya si pemilik ternak tadi betul-betul menjaga ternaknya jangan sampai dia keluar. Jangan sampai dia merusak kebunnya orang. Seandainya itu terjadi, berarti lengahlah si pemilik ternak tersebut. Maka seandainya kejadian kebun itu rusak, maka si pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Tapi kalau itu kejadian di siang hari, si pemilik ternak tidak bertanggung jawab. Karena yang lengah adalah pemilik kebun. Kenapa tidak dijaga? Gitu. Itu seperti itu, Bu Indri. Kalau Bagaimana? misalnya ada, saya punya pohon mangga, terus Hmm. di, apa namanya buahnya tuh jatuh mengenai mobil yang parkir di situ, terus kaca Hmm. retak gitu, itu tanggung jawab siapa ya? Itu Buahnya tuh tanggung jawab yang punya mobil sendiri. Kenapa? Kan kita nggak menggoyangkan pohon mangga kita. Dan kenapa dia parkirnya di situ, gitu kan? Itu tempat parkir atau bukan, gitu kan? Resikonya dia. Kita sebagai yang punya itu tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Karena masalahnya kalau mobil itu otomotif kan beda dengan ternak tadi. jatuh itu ya Ustazah ya. Nah, kalau umpamanya kita punya pohon mangga,
tiba-tiba ada pemilik jerapah-jerapah yang datang ke situ ngambilin mangga gitu kan. Ya, yang salah yang punya mangga. Kenapa di siang hari itu tidak dijaga mangganya? Tapi kalau itu kejadian di malam hari, ya yang pemilik jerapah tadi harus bertanggung jawab kepada yang punya mangga. Gitu, Bu Indri. Ini kalau misalnya orangnya minta ganti rugi gitu, saya bilang gimana ya? Ya, tanya aja, ini bukan tempat parkir gitu kan, itu mohon maaf di bawah mangga punya kita. Apakah dia sudah minta izin waktu dia parkir? Diizinkan parkir di situ ya harusnya bersyukur gitu. Malah begitu ada kejadian mangganya jatuh kena spionnya atau kena kacanya retak, kenapa nggak ganti rugi ke kita? Salahnya kenapa kamu parkir di situ? Ya bisa gitu kan kita. Nah, Iya, misalkan itu tadi tamu ya Ustazah. Ya, Tamu, kemudian kita persilakan, oh parkir aja di sana. Ternyata ada musibah seperti itu. dingin soalnya dia di Iya, bawah. itu ya, berarti yang punya rumah yang bertanggung jawab ya Ustazah. ya mohon maaf. Enggak bisa, enggak gitu. Oh, Kecuali umpamanya ditarik uang parkirnya baru bertanggung jawab. Itu hanya nitip sebentar seperti itu ya alhamdulillah diizinkan juga gitu. Enggak, tanggung jawab dianya aja. Dan jatuhnya mangga itu kan bukan di kebas Ada. kita. Ya iya, itu harusnya iya, Allah ya Allah gitu kan. Enggak di iya, enggak. iya, iya. Ya. Iya. Nanti lagi kalau umpamanya itu sudah terjadi, umpamanya satu kali, nanti seandainya ada orang yang parkir, mohon maaf seandainya ada apa-apa, kejadian apa-apa di tempat, silahkan parkir. Tapi seandainya ada apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Tinggal gitu aja, Bu Indri. Tulisan di pohon mangganya itu. Iya, Ustazah, jelas. Itu kan begini ya Ustazah, mungkin kasusnya sama. Misalkan ada tamu ya, kemudian bawa sepeda, dimasukkan. Nah, kita nggak tahu di kampung itu banyak pencurian memang. Jadi tamu itu memarkirkan memang sudah benar masuk, sudah di dalam rumah. Nah, tapi pemilik dan tamunya itu ketika mungkin asik ya ngobrol di dalam rumah, sepedanya hilang. Nah, ini sudah bukan tanggung jawab tuan rumah ya. Bukan tanggung jawab tuan rumah, kecuali kalau begini, kan di situ tidak ada akad pinjam meminjam gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi tidak ada hukum tentang tanggungan. Artinya kalau itu dipinjam oleh tuan rumah, nah, kemudian tuan rumah umpamanya nyimpennya di mana gitu kan. Oh iya. Ya itu berarti itu pokoknya mohon maaf. Mm, Kalimatnya tidak ada pinjaman dari tuan rumah, dia hanya bertamu. Kalau hilang ya mm, itu risiko aja gitu. ya, ya. Makanya di dalam Islam itu ketika Rasulullah SAW ada sahabat membawa unta, kemudian dia masuk ke masjid. Untamu di mana? Di luar. Sudah kamu ikat katanya. Ya tawakal aja saya kepada Allah. Maka kata Rasulullah ikat dulu katanya gitu. Ya, jadi di situ apa? Ketika kita bawa kendaraan harus betul-betul safety-nya kuat gitu kan. Nah, kunci ganda kayak atau apa gitu kan supaya tidak terjadi seperti itu. Itu. Baru udah gitu tawakal kepada Allah. Itu Bu Susi, jelas ya bunda-bunda insya Allah. Iya. Lanjut. Lanjut, Dokter Anita bisa membaca. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'adz bin Jabal tentang orang yang masuk Islam kemudian memeluk agama Yahudi. Aku tidak akan duduk sebelum dia dibunuh. Ini keputusan Allah dan Rasul-Nya, lalu diperintahkan untuk membunuhnya dan ia pun akhirnya dibunuh. Muttafaqun alaih. Orang itu sebelumnya sudah disuruh bertaubat, tapi nggak mau mungkin. Jadi intinya kalau ada orang kafir zaman dahulu itu dan tidak mengadakan perjanjian yang kuat dengan kaum muslim itu dibunuh ya Ustazah ya? Ini namanya murtad masalahnya, Dok. Murtad. Dia kan sudah masuk
Oh dia iya. setelah masuk Islam dia masuk lagi ke Yahudi, artinya murtad. Oh. Orang murtad itu boleh dibunuh, boleh, tapi yang membunuh siapa? Kalau di zaman Pemerintah. Rasulullah itu kan yang menentukan memutuskan itu adalah Rasulullah. Kalau sekarang umpamanya ada keluarga kita, siapapun, teman kita siapapun, dia dari Islam kemudian dia murtad. Di kita ini nanti yang menegakkan pembunuhan itu, yang menegakkan had itu adalah pemerintah. Cuman masalahnya pemerintah kita tidak memakai hukum Islam gitu. Jadi kita aja kepada Allah. Ya. Orang murtad. Jadi orang murtad itu kalau di Islam. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Baik. Baik, paham Ustazah. Lanjut. Ustazah tanya, Ustazah. Untuk orang yang murtad seperti itu, apakah kita harus mendoakan supaya dia kembali ke Islam gitu? Ada yang menyarankan seperti itu, Ustazah? Ya, kalau untuk kita itu sahabat ataupun saudara gitu, kita senang kepada dia, dekat, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Ya Allah, mohon dikasih hidayah di belakang dia gitu, umpamanya kita habis sholat, ya Allah, saya dekat dengan dia, orangnya baik, tapi dia itu kok murtad, mohon ya Allah kebalikannya. Itu doa kita kepada dia seperti itu. Ya, insya Allah untuk kebaikan dia. Tapi seandainya dia itu orang yang beda akidah dengan kita, maksudnya dia kafir, dia dekat dengan kita, dia mati, nggak boleh kita mendoakan semoga ya Allah engkau mengampuni dosa-dosanya, nggak boleh, itu tidak nyambung dong. Kalau mendoakan waktu hidup mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, itu Allah yang berwenang. Boleh. Ustazah, kalau misalnya orang yang murtad itu meninggal dunia, lalu keluarganya, artinya istrinya itu laki-laki ya, suami, terus istrinya itu dan anak-anaknya itu Islam semua. Kalau meninggal lalu jenazahnya dirawat seperti orang Islam, gimana? Nggak boleh, Ustazah itu? Nggak boleh. Serahkan kepada pendetanya, serahkan kepada orang tim jenazah dari pihak. Nggak boleh, nggak ada Islam itu seperti itu. Iya. Salahnya, kenapa waktu hidupnya beda agama? Ya itu. Itu Dokter Ari. Iya. Terima kasih. Sampai nanti pun udah putus. Sampai akhirat pun udah putus. Jadi tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak memeluk Islam. Jadi orang yang mati dalam keadaan memeluk agama selain Islam, maka dia kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Surat Al-Bayyinah itu Allah yang berfirman seperti itu. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, fi nari jahannama, mereka berada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang seperti itu adalah makhluk yang paling buruk. Tuh, Allah itu yang menyatakan itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Ngeri, Dok. Monggo, bagaimana Dokter Ari? Iya, Ustazah. Lanjut. Kembali ke saya ya, Ustazah. 1245. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini sulit ya, Ustazah, diterapkan di negara kita gitu. Karena negara kita tidak menggunakan hukum Allah. Kalau negara kita menggunakan hukum Allah, aman, Dok.
Ya, nggak bisa. Ya. Selanjutnya Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Darinya atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada orang buta yang memiliki umul walad atau budak perempuan yang melahirkan anak majikannya yang selalu memaki-maki dan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sudah melarangnya, namun budak perempuan tersebut tidak mau berhenti. Maka pada suatu malam orang buta itu mengambil cangkul yang tajam, lalu ia meletakkan umul walad, kemudian menindihnya dan tewaslah umul walad. Berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, ketahuilah bahwa darahnya sia-sia. Hadis riwayat Abu Dawud dan para perawinya dapat dipercaya. Ini seorang yang buta ini tahu kalau seperti ini umul walad ini membicarakan atau apa istilahnya memfitnah, iya, di belakang, lalu tidak terima, ya apa namanya? Si yang buta ini tidak terima tidak terima umul walad itu kepada Rasulullah SAW. Maka orang tersebut itu bertindak istilahnya membunuh gitu kan tadi. Maka itu sampai kepada Rasulullah. Jadi si yang buta ini membela Rasulullah SAW betul-betul dari kejahatan mulutnya si perempuan itu. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Berita itu sampai kepada Nabi, beliau bersabda, ketahuilah bahwa darahnya sia-sia. Mana darahnya sia-sia itu tidak tidak bisa dijadikan kisos gitu, karena dia dibunuh maka yang buta itu dibunuh lagi, tidak, karena masalahnya ini membela Rasulullah, membela derajat Rasulullah, membela Rasulullah, membela namanya sebagai Rasul, kehormatannya, iya. Rasulullah si yang buta tadi. Maka si yang buta tadi itu tidak ada kisos hukuman. Hukuman kepada si yang buta tadi. Maka kata Rasulullah, sia-sialah darahnya itu. Akhirnya ya dia mati konyol karena dia mencaci maki Nabi. Nabi dilawan, Rasul dilawan. Ya, berarti dia bukan orang Islam. Kalau Islam kan tidak begitu. Iya. Ya, tegas sekali ya Ustazah. Di sini ya butuh keberanian. Dan itu loyalnya seorang Islam. Kan gini di dalam hadisnya juga. Tidaklah dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hari akhir sebelum ia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hari akhir sebelum dia mencintai aku, maksudnya mencintai Nabi Muhammad SAW di atas cintanya kepada siapapun. Jadi seorang yang tadi itu cintanya kepada Nabi Muhammad, begitu mendengar dihina, maka beranilah dia melakukan marahnya. Maka sia-sialah darah yang dibunuh itu. Ini tidak ada apa-apa. Jelas. Lanjut. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Wiwin. Baik. Baru ya, Dok? Baru. Pulang ke atas ya. Belum ya? Iya, masih kurang ya? Ini. Kurang lagi ya? 1247 ya? Iya. Oh, Susinya ini internetnya naik turun ya? Iya. Belum kelihatan kah? Kelihatan. Kalau di tempatku sudah. Iya, tapi kurang naik lagi. Naik lagi? Iya. Ini? Nah, Ya. ini udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah
eh, bahwasannya ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, dengan nama Allah, aku hanya ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan kitabullah." Temannya berkata, dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu. "Benar, berilah keputusan di antara kami dengan kitabullah dan izinkanlah aku untuk menceritakan masalah kami." Beliau berkata, "Katakanlah." Ia berkata, "Anakku menjadi buruh orang ini. Lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam. Namun aku menebusnya dengan 100 ekor domba dan seorang budak wanita." Kurang atas lagi ya. Kurang atas lagi. "Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku," kurang atas lagi, "bahwa putraku harus..." Dirajam. Belum kelihatan saya. Terus lagi. Bahwa putraku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Sedang, udah. Istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan kitabullah. Budak wanita dan domba harus kembali kepadamu, dan anakmu dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wahai Unais, berangkatlah, temui istri orang ini. Apabila ia mengaku, rajamlah." Muttafaq alaih, dan lafaz ini menurut riwayat Muslim. Bagaimana dok? Paham? Iya. Agak ke bawah sedikit. Tadi sempat terputus, saya jadi nggak ingat. Sudah. Oh ya, jadi ini ada seorang bapak yang mengadukan masalah pada Rasulullah. Anaknya ini ternyata berzina dengan istri majikannya, gitu Ya, iya. istri majikannya. Nah, jadi ternyata hukumannya memang bahwa anaknya memang harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Itu karena anak ini mungkin masih bujang ya, Ustadzah. Iya. Ya, sedangkan istri dari majikannya itu yang harus dirajam karena dia sudah menikah dan Iya, melakukan perzinahan. betul. Tidak ada tebusan untuk kemaksiatan ini. Gitu kan, Ustazah? Ya. Tadinya orang tuanya si anak ini yang masih bujang itu mau menebus dengan 100 apa itu? Domba dan budak. Dan budak gitu kan. Maka itu disampaikan kepada Rasulullah, kalau kitab Allah itu tidak ada sogok menyogok, tidak ada toleransi dengan materi. Kalau itu ditegakkannya dengan dirajam, maka itulah yang dilaksanakan. Ya dong. Jelas ya, tegas. Bukan bukan keras, tapi tegas Islam itu. Supaya tidak terjadi, supaya menjadi perhatian kepada orang lain, tidak ada kejahatan satu sama lain. Insya Allah. Dan Islam selalu memberi solusi dalam hal itu. Solusinya apa? Ya nikah gitu kan. Si laki-laki nikah. Walaupun dengan cincin besi pun mas kawinnya, wah itu sudah halal. Dia mau melakukan apa saja halal terhadap istrinya. Sampai seperti itu. Mudahnya Islam. Supaya mereka itu berada di atas keridhaan Allah. Tapi realitanya banyak yang tidak paham. Walaupun paham mungkin diabaikan. Di sini ada kata-kata apabila ia mengaku, Ustazah. Kalau dia nggak mengaku? Ya kalau nggak mengaku berarti harus mendatangkan saksi. 4 itu ya? Iya. 4 saksi itu ya? Kalau saksi 4-nya nggak ada, rajamnya nggak disampaikan. Iya kan? Lanjut. Mau tanya, itu
Kalau yang masih bujangan kan tadi dicambuk. Kalau yang sudah punya pasangan dirajam. Kalau dua-duanya masih bujangan, cambuk semuanya ya usia. Ya, cambuk semuanya dan diasingkan 1 tahun. Kalau dua-duanya sudah menikah dirajam sampai mati atau bagaimana? Sampai mati dua-duanya. Itu di Hmm. Masya Allah, ngeri ya, nauzubillah min dzalik. Dirajam Udah. itu dilempari batu itu ya Ustazah? Dilempari Oh, ditanam terus dilempari batu itu ya usia. dan harus disaksikan oleh orang banyak, Dok. Astagfirullah. Dan saya orang banyak sampai mati, nauzubillah min dzalik. Itu kan terjadi kepada seorang perempuan yang waktu itu hubla. Perempuan yang hubla itu namanya perempuan yang zina, dia hamil hasil dari zina itu. Ya Rasulullah katanya, saya melakukan ini, dia ngaku, saya bertobat. Ya enggak sekarang, nunggu lahir dulu, akhirnya dia lahir. Begitu sudah lahir datang lagi kepada Rasulullah minta dirajam lagi. Maka kamu anakmu masih kecil, disusuin dulu sebanyak 2 tahun. Maka setelah nanti disusuin, baru datang lagi ke sini. Akhirnya Rasulullah itu ya memberikan kelonggaran kepada dia, disusui dulu anaknya. Udah gitu, ya atas izin Allah ya, qadarullah datang lagi untuk minta adili seperti itu. Maka akhirnya oleh Rasulullah itu ditegakkanlah hukum rajam kepada dia dan sampai dia meninggal. Begitu meninggal, Rasulullah menyolatkan Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa Anda menyolatkan? Dia kan zina gitu. Maka apa kata Rasulullah? Seandainya tobatnya dia itu dibagikan kepada penduduk Madinah sebanyak 70, maka semuanya akan kebagian. Artinya orang tersebut dengan tobatnya menyerahkan diri, dia itu pasrah dan dia itu menerima hukum Allah seperti itu, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan seandainya tobatnya dia dibagikan kepada 70, itu akan menerima, maksudnya memadai gitu. Saking diterimanya oleh Allah. Seperti itu Dokter Ana di Islam itu. Ustazah mau tanya, jadi kalau misalnya sudah dilaksanakan hukum rajam tadi itu, dia nggak akan dihukum di akhirat gitu ya Ustazah ya? Iya, insya Allah tidak. Oh, kalau Terus, yang tadi misalnya nggak ngaku, terus nggak ada saksi, dia nggak dilakukan, berarti masih ada hukuman di akhirat. itu tidak diketemu, mohon maaf, saya tidak menemukan dalil itu, akan tetapi di dalam Al-Quran kata-katanya gini, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian innallaha ghafurur rahim itu Syekh Utsaimin menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan zina tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan barang siapa yang bertobat kepada Allah, hadis kan, siapa yang bertobat kepada Allah, dia membawa dosa sepenuh langit dan bumi. Maka Allah menyambut kedatangannya dia dengan ampunan sepenuh bumi dan langit juga. Nah, seperti itu. Nah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kalau syirik itu nanti tidak diampuni. Tapi kalau selain syirik, berarti insya Allah Allah mengampuni. Banyak yang mendukung dalam hal itu. Jadi untuk kondisi sekarang bagaimana? Saya setuju terhadap apa yang dipahami oleh Syekh Utsaimin dan dari hadis yang lain-lain, dan di dalam hadis yang disabdakan Rasulullah begini, kamu jangan mendatangi qadhi menyampaikan maksudnya suatu dosa yang itu sudah ditutup oleh Allah gitu. Kalau itu sudah ditutup oleh Allah, maka kamu tinggal bertobat, betul-betul tobat nasuha diiringi dengan kebaikan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Maka kalimat Ghafurur Rahim maknanya Allah mengampuni dosa-dosa kepada orang yang bertobat, dan rohimnya Allah Maha Rohim, Maha Penyayang, artinya tidak setelah dia bertobat kan Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, akan tetapi masalah rajamnya tidak dikenakan, tidak dihukumkan kepada dia. Di situ kasih sayangnya Allah, karena ampunan Allah sudah mendahului dia. Wallahu a'lam. Begitu Dokter Rita, bagaimana? Jadi nggak perlu kayak yang perempuan tadi itu mendatangi Rasul minta dihukum itu. Kalau itu tidak diketahui oleh qadhi, oleh hakim, nggak perlu.
Ada hadis yang Oh, dari Rasulullah. Akan tetapi kalau kondisi sekarang, Dokter Rita, iya. ini siapa gitu? Apakah hukum zina itu tegak di kita? Enggak kan? Maksudnya hukum Iya. Rasulnya, maksudnya Al-Quran ini tidak ada kan? Tidak pakai hukum Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maaf, ironinya apa? Transaksi dilindungi apa enggak dilindungi? Mohon maaf. Dilindungi. Iya, Allah ya gitu. banyak. Gitu. Hmm. Apalagi mohon maaf ya tentang LGBT coba. Hampir-hampir itu dilegalkan. Nauzubillah min dzalik. Dan heboh waktu di Jogja itu kan jinah itu dihalalkan karena masalahnya suka sama suka sampai ke seperti itu. Coba negeri apa, orang model apa, Islam model apa, kan? Iya. Sudah paham itu. Itu kan ngeri banget ya Ustazah ya kalau dengar apa hukuman zina itu kayak gitu. Tapi katanya kan meninggalkan sholat itu hukuman dosanya jauh lebih besar ya daripada zina. Itu kayak apa ya? Termasuk kafir. Kalau Jadi sengaja ya. jadi gini di dalam hadisnya, pemisah antara orang yang beriman dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi sampai orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Iya. Maksudnya kalau misalnya apa? Kalau misalnya apa ya, lagi safar gitu, terus sholatnya jadi lalai gitu, enggak gitu ya Ustazah ya itu ya? Enggak begitu. Masalahnya kenapa? Islam itu sudah diajarkan mengenai sholat waktu safar. Sholat dalam keadaan. Kalau kita tahu ilmunya itu lebih mudah. Satu, walaupun ada air ketika kita safar, tidak perlu berwudu dengan air, maka diganti dengan tayamum. Oh, walaupun ada air ya? Walaupun ada air, kalau di dalam karena safar. Gitu. Tapi kalau menurut fikih itu selama itu ada air, maka diwajibkan untuk berwudu gitu. Tapi ketika kita mempelajari di Bulughul Maram ataupun di tafsirnya itu karena uzurnya itu kan dibolehkan untuk tayamum. Nah, itu mudah. Kemudian tayamum itu kan hanya satu tepukan, satu untuk tangan, kedua untuk muka. Boleh tangan dulu, boleh muka dulu, kemudian boleh muka dulu, kemudian tangan. Nah, itu dua-duanya sahih di situ. Dan satu tepukan. Dan tangan sampai 2 pergelangan saja. Nah, setelah itu dia sholatnya di kendaraan mudah sekali. Ya kita sebagaimana kita baca tetap doa sholatnya itu normal, akan tetapi kita ketika giliran ruku kan menunduk segini dengan isyarat Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Begitu rukunya, begitu sujudnya Allah Akbar lebih pendek daripada ruku tadi. Tinggal begitu aja. Kemudian apabila kita sudah ada jarak kan dari rumah, maksudnya untuk bepergian, tinggal kita kosor aja karena itu merupakan rusuh dari Allah untuk kita. Kalau kita tahu ilmunya semuanya mudah. Iya. Jadi tidak ada melalaikan sholat. Gimana, Dokter? Ya, maaf, saya mau tanya ini kok lupa. Berapa waktu yang lalu kan saya ada tindakan di bagian wajah dan memang nggak boleh kena air gitu dulu selama 5 jam, 6 jam gitu. Nah, waktu itu saya bingung. Saya ini wudu biasa, tapi kecuali muka atau tayamum ya. Kalau tayamum kan masih bisa nggak kena air gitu loh. Akhirnya saya tayamum, Ustazah, gimana ya? Iya, memang tayamum kan apabila sakit. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan gitu kan. Persilahkan ya, nggak apa-apa ya, berarti benar ya, pilihannya. Baik Ustazah. Terima kasih. Lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi, monggo. Kalau sudah jelas, lanjut. Monggo Dokter Ari. Mau tanya Ustazah, untuk sholat pada waktu safar itu sesudah takbiratul ihram itu saya pernah baca itu harus berdiri meskipun di kendaraan Ustazah sebentar, lalu misalnya duduk sudah itu tidak apa-apa gitu, tapi tetap usahakan waktu takbiratul ihram itu berdiri. Betul ya Ustazah gitu?
ketika Rasulullah SAW mau berangkat, beliau kan naik unta. Maka mau berangkat itu untanya dihadapkan dulu ke kiblat untanya itu. Dan Rasulullah pada waktu itu tidak dalam keadaan turun dulu berdiri kemudian naik lagi, tidak seperti itu. Tetap Rasulullah itu duduk di atas unta dan Rasulullah itu hanya menghadapkan ke kiblat. Nah, itu dipahami oleh sebagian ulama karena masalahnya kan kita mampu untuk mencari kiblat. Jadi gini, ketika kita di kendaraan, takbiratul ihramnya itu kita mencari kiblat gitu kan. Mungkin dengan kompas gitu lihat, oh ini kiblatnya ke sebelah sana. Nah, maka di situ diadakan takbiratul ihram dulu menghadap ke kiblat, setelah itu kita duduk di tempat. Nah, boleh seperti itu, boleh silakan, boleh-boleh saja. Akan tetapi bagi orang yang tidak mampu seperti itu ribet dan dia mungkin pusing, goyang-goyang, udah aja langsung di tempat duduk. Dengan dalil di dalam Al-Qur'an, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maksudnya kendaraan itu menghadap juga, maka di situ ada keridhaan Allah. Udah nggak usah nggak usah diberat-beratkan gitu. Udah kita ada dalam posisi duduk di tempat kendaraan tersebut, kita langsung takbiratul ihram, monggo, atau mau mencari kiblat dulu. Jadi maksudnya berdirinya tadi berdiri untuk mencari kiblat, Dok, bukan berdiri hanya semata-mata kita berdiri takbiratul ihram seperti itu gitu. Mencari kiblat biasanya di situ. Dalilnya tadi ketika Rasulullah berangkat. Ya, makasih Ustazah. Oh, jadi bisa dilaksanakan dua-duanya. Silahkan kalau mau. Bukan Ustazah, maaf ini memperjelas pertanyaan yang sebelumnya ini. Kalau misalnya kita di pesawat atau di kereta itu kan kita nggak mungkin ya nyari arah kiblat ya. Maksudnya itu boleh nggak langsung duduk aja tapi nggak pakai berdiri gitu? Ya boleh. Allahu Akbar. Nggak Ya, pakai berdiri ya, nggak apa-apa ya. Ya boleh, dan saya ambil itu. Saya ambil yang dokter Rita tanyakan itu. Kalau saya ke Bandung, naik kereta api. Udah. Saya kalau umpamanya mohon maaf, kalau umpamanya saya kok ingin buang air kecil dulu, maka saya ke toilet dulu, kemudian di situ saya buka keran, oh ini masih ada air. Ya. Jadi saya sudah membersihkan dari air kecil, kemudian udah gitu saya wudhu di situ gampang gitu, dan saya buka kerudung kan di situ karena takut basah gitu ke semuanya, jadi aman gitu kan di dalam sendiri. Ya goyang-goyang ya wajar lah di dalam. Nah setelah itu bagian kaki, karena kita dalam perjalanan cukup diusap, jadi kita ngambil dari wastafel kecil itu, maka airnya diginikan ke kaki saya. Yang kanan 1 kali, yang satu pun, yang kiri pun ya 1 kali. Udah beres. Saya duduk. Jamaah zuhur sama asar 2 rakaat. Ya, waktu takbiratul ihram Allahu Akbarnya nggak usah berdiri ya Ustazah? Kalau saya tidak berdiri, saya ini langsung duduk dan saya langsung gini. Karena kadang-kadang kalau berdiri itu bagi saya itu nggak nyaman gitu untuk ininya. Nah gitu. Monggo, terserah. Kalau mau mencari, kalau kita mampu mencari untuk berdiri tadi kiblat, monggo. Karena saya pun waktu itu di belakang saya ada mbak-mbak mungkin itu dari Jogja, anak-anak kuliah gitu kan, cari dulu gitu, mereka itu berdiri dulu itu mungkin cari kiblat, dilihat dari kompas atau bagaimana, pokoknya dia berdiri dulu mau menghadapnya ke arah jendela gitu, mungkin kiblatnya sebelah situ, saya nggak memperhatikan kompas. Nah, udah gitu langsung duduk, oh dia pakai pemahaman ini, silahkan aja. Baik. Satu lagi Ustazah, maaf. Saya tuh kalau sholat duhur itu kan kebanyakan di kantor. Nah itu kan masih dalam keadaan pakai jilbab, maksudnya lengkap gitu, pakai kerudung. Nah itu pada saat wudhunya itu nggak bisa sampai air buat kepala, itu nggak bisa sampai yang tengah. Jadi paling-paling pakai tangan di selobok-selobok gitu loh Ustazah. Boleh. Nggak apa-apa ya? Atau atasnya jilbab yang diwuduin, apa diusap pakai air? Mohon maaf, ini kan ada 2 pendapat juga. Jenengan kan dalam masa kerja di lokasi seperti itu gitu kan? Iya. Apakah itu kalau kerja kan istilahnya rutinitas. Kemudian kalau itu kan beda, ada yang mengatakan beda dengan waktu kerja itu, gitu. Jadi dan saya ini kan mohon kalau umpamanya wudhu bagian wajah harus tetap itu rata.
Artinya Hmm. batasan wajah itu kan batasan ini apa rambut, batasan Ya. rambut, kemudian depannya kuping gitu, depannya telinga Hmm. itu kan batasan wajah. Kemudian dagu pun bagian bawah. Ya. Jadi kalau saya rasakan ketika saya mau berwudu untuk rata, saya harus buka kerudung. Kalau kerudungnya tidak dibuka, kemungkinan saya tidak bisa sempurna wudunya itu, gitu yang saya rasakan. Tapi kalau umpamanya bunda untuk menyempurnakan dengan pasti harus basah kerudung, ya monggo. Jadi airnya itu menyerap lewat kerudung dulu, terus ke anggota wudhu. Karena ketika kita berwudhu, jangan sampai anggota wudhu tidak kena basah. Kalau tidak kena basah, berarti wudhunya tidak sah dan sholatnya tidak diterima. Khawatirnya itu. Bagaimana? Oh, baik. Oh, kalau saya sih masih bisa ya menyangkup insya Allah seluruh bagian wajah tanpa membuka kerudung. Cuman yang sering saya bikin ragu itu rambutnya. Ya rambut Rambutnya asal itu kan. sedikit pun. Ya dari sini asal sedikit aja nggak apa-apa. Itu dipahami. Oh, ya. Baik. Imam Ya, itu Syafi'i maksudnya. gitu kan. Yang penting ada terusap itu kepalanya. Iya, baik. Kalimatnya ruusikum kan dari mananya sebagian dari rambut gitu. Oh, Dan begitu. baik bisa ya. Monggo. Baik, ya. Terima kasih. Terus mau tanya, kalau misalkan di kereta, tadi kan Ustazah misalkan kamar mandi ada air, misalkan kita pakai air. Kalau misalkan kita takut goyang-goyang gitu, pakai tayamum saja boleh ya ya? Kenapa? Tayamum mau boleh tayamum ya. Ya, Nggak apa-apa saya kan ya, meskipun ada air di kamar mandi gitu, nggak masalah juga ya ya? nanti tayamumnya di tempat duduk aja ya, pakai kaca. Heeh. Di kacanya Iya. gitu atau di kursinya orang depan itu gitu kita ginikan gitu ya. Iya. Beda apalagi mohon maaf dengan usia kita dengan goyang-goyang seperti itu nggak nyaman. Bahaya. Iya. Iya benar. Cuman masalahnya saya itu kadang-kadang kan pas ya kebiasaan di rumah mungkin omanya waktu zuhur itu suka ingin pipis gitu jadi saya sekalian pipis gitu. Iya. Iya, iya, makasih. Saya nggak pipis, mamanya memang nggak mau pipis gitu kan, saya pun tayamum juga. Ustazah, ya. mau tanya sedikit. Kalau kita tahu di kereta itu ada musola itu kan menghadap ke kiblat ya. Apa kita harus di situ apa harus apa? Bisa Jangan di tempat duduk aja. Iya. Ada ya. musola kalau di restorasinya ada. Tapi ya tetap aja musola mamanya kiblatnya ke situ. Nanti kan kalau beloknya ke arah selatan ya menghadapnya ke selatan. Halal sah di dalam surat Al-Baqarah. Fa'in tawallu fasama wajhullah. Aina matuwalu fasama wajhullah. Manapun kamu hadap maka di situ ada keridhaan Allah. Itu dalilnya. Iya Ustazah. Terima kasih. Monggo Bu Susi, habis waktunya ya, Dok. Iya. Ya, Ustazah. Ya Ustazah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang akan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita dan mudah-mudahan Allah memberkati. Saya tutup doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasakillah khair.